Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Acep Jenar Mutakin di channelnya Acep TV. Ya, kali ini kita akan membahas tentang konsisten. Ya, konsisten di PTBS menentukan ataupun menuntun Anda ke jalur kesuksesan. Itu yang akan kita bahas. Namun sebelum kita bahas materi konsisten ini perlu sangat perlu sekali, apalagi buat mitra-mitra baru sebelum melanjutkan video ini, bagi kawan-kawan yang belum sholat silakan sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholat dulu ya. Nah, kalau udah sholat silahkan kawan-kawan tonton video ini. Tapi jangan lupa sebelum lanjut klik like, comment, and subscribe ya. Aktifin juga tuh loncengnya supaya kawan-kawan bisa menerima informasi-informasi yang saya share kepada kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, materi konsisten kali ini sangat menarik ya. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang udah join udah masuk di bisnis PTBS ini yang muntaber ya. Tahu gak muntaber? Mundur tanpa berita dengan berbagai alasan. Ya, Bapak Ibu. Nah, konsisten kenapa harus dimiliki oleh Bapak Ibu semua? Karena dengan konsisten Bapak Ibu akan sampai kepada tujuan Bapak Ibu semua ya. Meskipun Bapak Ibu sampai ke tujuannya misalkan lambat, tapi karena dengan konsisten saya yakin Bapak Ibu bakal sampai. Menjalankan bisnis eco racing ini misalkan bisa agak santai tapi terus konsisten. Sehari misalkan prospek 1 jam atau 2 jam atau 3 jam, tapi itu konsisten tiap hari dilakukan ya. Kalau misalkan mau suksesnya secara cepat ya lakukan presentasi pendampingannya juga ditingkatin lagi tentunya ya, otomatis Bapak Ibu lebih cepat lagi ya. Jadi begini Bapak Ibu, konsisten ataupun istiqomah ya sangat diperlukan. Kalau dianalogiin seperti ini Bapak Ibu, kita contohin aja ya. Ada seorang pengusaha sukses nih ya. Seorang pengusaha sukses ini mempunyai aset luar biasa, sangat besar sekali ya. Rumahnya, propertinya ataupun bisnis-bisnis yang banyak sekali, hingga akhirnya si pengusaha ini menjadi salah satu inspirasi bagi masyarakat sekitar. Nah, hingga akhirnya si pengusaha tersebut diundanglah oleh masyarakat sekitar tadi ke sebuah gedung pertemuan untuk menjadi salah satu narasumber. Singkat cerita, masyarakat itu datang berbondong-bondong ke suatu gedung itu untuk melihat dan mendengarkan wejangan daripada si pengusaha sukses tadi. Undangan datang ya, kurang lebih ada 200 orang undangan itu datang. Ketika undangan datang, otomatis si presentator ataupun orang yang sukses tadi datang masuk ya ke mimbar ataupun ke tempat pembicaraan ya. Tapi ada suatu kejanggalan Bapak Ibu ya. Ketika si pengusaha sukses tadi masuk ya ke mimbar ataupun ke tempat acara untuk melakukan presentasi, tiba-tiba kejanggalannya si pengusaha tersebut hanya membawa batu diameter kurang lebih 25 cm lah, 25 cm ke 25 cm dibawalah kayak gini, yang batu hitam sama palu. Nah, si masyarakat makin bingung, kok si presentator malah bawa palu sama batu. Apa yang dilakukan ketika si pengusaha itu mulai mau bicara, tiba-tiba dia ngambil palu. Enggak ngambil mic, tapi ngambil palu. Yang dilakukannya adalah memukul batu tersebut. Pukul 1, pukulan kedua, pukulan ketiga. Nah, pukulan terus memukul, si tamu malah kebingungan, apa nih yang dilakukan sama pengusaha sukses tadi. Waduh, makin bingung. Hingga akhirnya banyak si masyarakat yang pulang ya. Dari 200 orang ya tinggal kurang lebih 100 orang lagi, pada kan bingung ya Bu ya. Masa pengusaha yang diharapkan berbicara, kasih wejangan-wejangan, kok enggak bicara-bicara, malah terus mukul batu.
pukul batu lagi, pukul, hingga akhirnya si masyarakat yang hadir yang 200 orang itu hanya tersisa kurang lebih 20 orang. Jadi yang 180 orangnya itu pulang karena bingung gitu. Si presentatornya nggak bicara-bicara. Ketika si masyarakat yang nyisa 20 orang tadi ya masih tetap di gedung, si pengusaha tersebut dipukulan ke 1000, si batu tersebut pecah. Nah, di sini si pengusaha baru bicara dan baru mengambil mic. Yang 20 orang masih tetap duduk dan dia mendengarkan wejangan-wejangan daripada yang namanya tadi pengusaha. Bapak Ibu, pengusaha bicara. Bapak Ibu, kenapa saya dari tadi tidak bicara? Padahal undangan banyak. Tapi kenapa saya malah memukul yang namanya batu ini? Pukulan pertama batu ini tidak pecah. Pukulan kedua batu ini tidak pecah. Pukulan ke-100 tidak pecah. Baru di pukulan ke-1000 baru pecah. Dan baru saya mulai bicara. Ya. Kalau dianalogi di bisnis ekonomi Bapak Ibu, ya, prospek pertama Bapak Ibu ditolak misalkan, prospek kedua Bapak Ibu ditolak, prospek ketiga baru diterima. Ya, berarti kalau sudah diterima Bapak Ibu belum sukses ya, karena belum achieve misalkan yang namanya luxury, baru satu penerimaan. Fokus aja, fokus prospek lagi, fokus pendampingan lagi, berarti simpan satu kiri satu kanan. Terus prospek lagi, terus pendampingan lagi, terus lakuin lagi, terus. Pokoknya jangan tutup mata, tutup telinga. Terus konsisten, prospek dan pendampingan, presentasi, pendampingan, belajar, bertindak, salah, perbaiki, gagal, coba lagi. Ya. Terus motor dapat, jangan lagi dengerin kiri kanan. Dalam arti jangan dengerin kiri kanan itu jangan sampai Bapak Ibu kemakan omongan orang lain yang belum paham dengan bisnis ini, ya maksudnya. Tapi kalau misalkan upline kasih ilmu, ya dengerin. Kalau yang kayak gitu mah ya maksudnya yang negatif jangan didengerin. Ya, tapi terus bertindak, pok seperti si pengusaha tadi, ya, yang terus memukul si batu tersebut hingga akhirnya di pukulan ke-1000 batunya pecah. Baru si masyarakat mulai, oh itu maksudnya, luar biasa. Jadi jadi intisarinya yang kita bisa dapat ya dari pembicaraan ini, bahwasanya konsistensi itu penting untuk menunjang kesuksesan Bapak Ibu di bisnis apapun ya, harus konsisten ya. Apalagi di bisnis multi level marketing ini ya, di bisnis di jaring sosial ini, jangan sampai berhenti sebelum Bapak Ibu 5 tahun berada di bisnis ini. Ya. Kalau misalkan Anda baru 1 bulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan, Bapak Ibu sudah mundur, ya belum juga berhasil udah mundur, gitu kan. Sedangkan orang sukses itu sebelum 5 tahun dia menggeluti bisnisnya, rata-rata mereka tidak mundur. Apalagi di bisnis eco racing dengan hanya 12 periode aja atau 12 bulan Bapak Ibu dengan modern IMC kuadrat bisa berhasil. Siap ya? Nah, jadi dengan konsisten, batu yang keras saja bisa pecah, apalagi kita di bisnis ini. Karena bisnis ini tidak sendirian kawan-kawan, ada timnya ya, ada support timnya, ada upline-nya gitu kan, juga ada sponsornya, ada downline-nya juga. Jadi saling membantu kita semua. Nah, jadi si masalah besar ataupun halang rintangan besar ketika terus konsisten kita terjang, insya Allah akan kalah itu yang namanya halang rintangan, dan kita akan berada di puncak kesuksesan. Pesan dari saya, terus lakukan, terus belajar, terus bertindak. Ketika ada kesalahan, lakukan, perbaiki ya. Ketika gagal, silakan Anda coba lagi. Karena orang sukses adalah mereka yang berdiri selangkah ya lebih maju daripada kegagalannya. Oke, itu saja dari saya, Acep bin Al-Mutaqin, founder WRC Team.
Acep TV mengabarkan salam sinergi, go berkah no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.